Nama Majapahit dipilih Raden Wijaya ketika masyarakat Madura dan Raden Wijaya membuka lahan di desa Tarik untuk membangun sebuah kerajaan. Pada saat itu ditemukanlah buah maja yang rasanya pahit. Maka pada saat itu pula lah Raden Wijaya memberi nama kerajaan yang akan berdiri itu menjadi Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembu Sora. Diceritakan, Raden Wijaya bersama patinya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai patih-patihku, berjanjilah kepadaku untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti patih-patihku? Baik, Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembu Sora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Wahai temanku, aku tidak puas dengan kedudukan yang telah diberikan Raden Wijaya kepadaku. Aku sudah tidak sabar untuk menghancurkan kerajaannya. Benar, aku telah siap untuk memberontak ke tahta kerajaan. Aku telah menyiapkan prajurit untuk memberontak kerajaan. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hai Raden Wijaya, mengapa kau memberikanku kedudukan seperti ini? Bukankah kita dulu mengembangkan kerajaan ini bersama-sama? Mengapa kau tidak adil seperti ini? Kau memang manusia yang tidak tahu berterima kasih. Apa? Kalian mengaku-ngaku seperti itu? Yang membantu membuat kerajaan ini adalah para pekerja yang setia membantuku dan para prajuritku yang setia kepadaku. Akhirnya, pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu ialah Raden Wijaya meninggal. Untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Setelah Raden Wijaya meninggal, Permaisuri Tribuaneswari melaksanakan pesan Raden Wijaya ketika masih hidup, yaitu untuk mengangkat Jayanegara menjadi raja. Maka diselenggarakanlah acara pemberian kekuasaan kepada Jayanegara di depan kerajaan yang penuh dengan rakyat yang ramai. Baik Ibunda. Anakku, sekarang kerajaan membutuhkan pemimpin. Karena kau adalah putra mahkota, Ibunda mewakili ayahandamu menyerahkan segala tanggung jawab kerajaan Majapahit ini kepadamu. Ibunda, aku akan menjadi seorang raja. Iya, Nak. Baiklah, aku akan menerima semua tanggung jawab kerajaan Majapahit ini. Aku akan menjadi raja. Maka Jayanegara pun menjadi raja, menggantikan ayahnya Jayanegara. Saat awal masa pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh mahapatinya yang licik. Baginda, Baginda. Ada apa Mahapati? Kau tidak cemas. Sepertinya kerajaan semakin gawat, Baginda. Keadaannya aku rasa baik-baik saja. Kau tidak tahu, banyak pejabat yang ingin mengkhianatimu, Baginda. Salah satunya adalah Pati Nindi. Mereka harus dihukum mati. Apa? Kalau gitu kau harus bereskan mereka semua. Baik, Baginda. Jalannya waktu, terdengarlah kabar kalau semua keluarga Nanbi dan pendukungnya mati dibunuh oleh Mahapati, dan Mahapati pun terus menghasut Jayanegara. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapatinya. Dasar licik kau Mahapati. Kau menghasutku demi sebuah tahta kerajaan. Maafkan hamba, Baginda Raja. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun dengan berjalannya waktu, pemberontakan terus terjadi seperti pemberontakan Kuti yang cukup berbahaya. Berkat pimpinan Bayangkari Gajah Mada, maka Kuti dan kawannya dapat dilenyapkan dan pada saat itu pula Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi Patih Kediri. Semasihnya Jayanegara memerintah, namun tidak disangka Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Wahai Tanca, apa gerangan kau datang ke kamarku malam-malam? Tak usah berpura-pura, aku
telah mengetahui keburukanmu. Kau telah selingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan dengan semua ini. Apa kau tahu semuanya? Maafkan aku Tanca, aku telah membohongimu. Aku tidak bisa memaafkanmu, Jaya Negara. Ini telah saatnya aku membunuhmu. Bersiaplah untuk mati, Jaya Negara. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuwana Tunggangadewi, Jayawardhani. Ia dibantu oleh suaminya Kertawardhana untuk menjalankan roda pemerintahan. Di pada masa pemerintahannya, meletus pemberontakan di Sadeng tahun 1331. Akan tetapi, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Adinda, Gajah Mada telah banyak membantu kita untuk mengalahkan masa pemberontakan. Menurut Kakanda, akan lebih baik jika Adinda mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi pada upacara pelantikan nanti. Baiklah Kakanda, Adinda akan mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi pada kerajaan kita Majapahit. Semoga saja Gajah Mada mempunyai tujuan yang sama seperti kita, yaitu mengidentifikasikan Nusantara. Semoga saja. Tibalah saatnya di mana upacara pelantikan digelar. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kudan. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Dengan pengorbananmu, aku berhak mengangkatmu menjadi gelar Patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau memberikanku gelar Patih Mangkubumi? Ya, tentu saja kau berhak mendapatkan gelar tersebut. Terima kasih Baginda, karena sudah memberikanku gelaran tinggi, maka aku akan mengucapkan sumpah di hadapan para petinggi istana. Lamun luas kalah Nusantara, Isum Amukti Palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik, man Isum Amukti Palapa. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hai Gajah Mada, engkau memanglah sangat hebat. Engkau dapat menaklukkan Nusantara hanya dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda, karena engkau telah menolongku. Tanpamu, aku tidak bisa apa-apa. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baguda Maharaja dan putrinya, Dyah Pitaloka. Maaf adikku, kukira usiaku sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Hal ini juga akan mempererat kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan putri Dyah Pitaloka. Perjodohan ini akan kita jadikan tipu muslihat untuk kerajaan Pajajaran. Baiklah, mungkin itu adalah ide yang bagus. Di lapangan luas, saat Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja dipertemukan. Wahai Sri Baduga, rajaku ingin menikah dengan anakmu. Namun, kau harus mengakui kekalahanmu. Apa kau setuju? Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau, ribuan prajuritmu akan gugur dan peperangan besar akan terjadi di sini. Sebaiknya kau menerima penawaran itu. Tiba-tiba dari kejauhan datang Dyah Pitaloka. Tidak, aku tidak mau menikah dengan rajamu. Aku akan setia dengan kerajaan. Jika itu maumu, maka itu adalah pilihan yang salah. Peperangan besar akan terjadi di sini. Menikah dengan rajaku. Aku tetap tidak mau. Aku tidak sudi hidup dengannya. Lebih baik aku bunuh diri daripada aku harus hidup dengannya. Jangan anakku, aku tidak ingin kau mati. Tidak ayah, maafkan aku. Sri Baduga pun tidak dapat menghalang keinginan putrinya dan Dyah Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patihku, terima kasih. Selama ini kau telah berjuang kepada kerajaan. Jasa-jasamu akan dicatat oleh kerajaan.
walaupun kau tidak menjadi patiku lagi. Saya akan tetap dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya. Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaannya menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antaranya keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putra Hayam Wuruk dari seorang selir yang bernama Wirabumi pun sempat memikirkan keinginannya menjadi raja. Akan tetapi, yang berhak menjadi seorang raja untuk menggantikan Hayam Wuruk adalah putri Hayam Wuruk dari seorang permaisuri yang bernama Kesumawardhani. Wardhani, kau yang harus menjadi raja, bukan suamimu. Kak, bukannya aku tidak ingin menjadi raja, namun aku tak siap menjadi raja dari kerajaan ini, Kak. Apa? Kau tak siap? Kau siap jika kau mau. Itu hakmu, bukan suamimu. Istriku, jika kau tidak siap untuk menjadikan raja, aku siap untuk menggantikanmu. Apa? Bangga sekali kau mengatakan itu. Ku yakin jika kau menjadi raja, kerajaan ini akan runtuh. Wirakrawardhana pun memerintah kerajaan Majapahit. Tetapi pada tahun 1400, Kesumawardhani wafat. Sementara Wikramawardhana mempunyai maksud untuk menjadi biksu. Kemudian, tidak beberapa lama, Wikramawardhana pun menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan kemarahan Wirabumi semakin tak terbendung mendengar hal itu. Dan akhirnya, terjadilah peperangan di antara Wirabumi dengan Wikramawardhana yang disebut Perang Paregerek, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan runtuhnya Majapahit.